Hey what's up Fusik Nation, pada kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian ya yang udah kalian tanyakan di kolom komentar YouTube gitu. Nah ini pertanyaannya dari siapa aja dan pertanyaannya apa aja, nah itu semua akan aku jawab. Ini ada sekitar 19 atau 20 pertanyaan gitu yang sudah aku pilih. Nah semoga yang nonton ini juga menjadi orang yang bertanya gitu ya. Maksudnya kalian yang termasuk bertanya gitu dan yang aku pilih itu. Dan harap dijadikan catatan ya. Ini aku bikin ya karena memang aku peduli ya. Karena ya kok miris banget ya di luar sana masih banyak yang mempertanyakan seperti ini dan itu masih seperti dukun banget kan, kasihan daripada nanti dibiarkan gitu aja nanti malah tersesat ya. Dan harap jadikan catatan lagi ya, ini itu mahal ya, ilmu dan insight yang aku berikan ke kamu itu mahal sekali ya. Kalau dihitung itu ya konsultasi di aku sekarang di angka 2,9 ya, 2,5 sampai 2,9 juta ini aku berikan ke kamu secara gratisan. Oke, langsung aja guys, kita akan mulai menjawab pertanyaan satu-satu. Pertanyaan yang pertama adalah dari Oke Film. Wah, ini sepertinya dia mempunyai perusahaan film sebenarnya ya. Yaitu adalah jual produk apa yang profit banyak. Apakah kalian punya insight? Ya, menurut aku jual produk apa yang profit banyak adalah narkoba. Nggak, bercanda ya. Tapi narkoba itu termasuk yang profitnya gede banget ya, marginnya gede banget, tapi juga resikonya gede ya, gitu. Nah, cuman ya di sini kenapa aku kok sedikit bercanda kayak gitu ya, karena memang profit yang banyak itu produk yang kayak gimana tuh kita harus riset ya. Kita nggak bisa kok asal tanya kepada seseorang atau seorang expert langsung kita berekspektasi yang expert tersebut, orang expert tersebut langsung memberikan jawabannya ya. Karena kalau dia tahu pun dia juga akan jualan produknya itu gitu. Nah, ini berdasarkan dari apa yang aku dapatkan dari klien-klien aku yang sudah ya. Sekarang jumlahnya sekitar 70-an. Itu ya produk-produk yang apalagi untuk keadaan sekarang yaitu yang memang hubungannya dengan kesehatan gitu dan menarget orang-orang yang itu secara keadaan ekonominya tuh menengah ke atas gitu. Karena kenapa? Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf karena kalau yang menengah ke bawah itu dalam keadaan pandemi seperti ini itu memang sangat-sangat terdampak gitu. Tapi kalau yang memang dia keadaan keadaan ekonominya menengah ke atas itu mereka karena dari ekonominya itu sudah cukup gitu, jadi mereka itu mikir untuk beli produk kesehatan ya yang berhubungan dengan keadaan sekarang itu mereka mau gitu ya. Nah itu coba, dan itu menurut pengalaman aku ya dari dengan klien-klien aku tuh itu memang profitnya gede. Nah ini coba ya, aku tapi nggak bisa ngomong langsung produknya apa gitu, itu nggak etis juga. Silakan kalian bisa search juga gitu. Cobalah kalian googling ataupun di marketplace gitu ya. Nah, bisa juga kalian itu alternatifnya ya, selain produk fisik yang seperti di niche market yang tadi aku bilang, itu kalian juga bisa produk-produk digital. Nah produk digital ini banyak banget ya. Kalian jangan mengkerucutkan produk digital itu kayak e-course ataupun course Facebook Ads dan course-course semacamnya, enggak ya. Jadi di luar sana itu banyak sekali produk-produk digital. Misal teman-teman itu bisa bikin aplikasi atau mungkin preset ya untuk postingan di Instagram kayak foto ya. Kalau mentahnya kayak gini, setelah nanti kalian pakai preset tuh kayak bahasa awamnya itu apa ya? Ya kayak settingan warna-warnanya gitu jadi lebih cantik lagi, lebih cakep. Nah, itu juga bisa. Ya, intinya produk digital itu profitnya gede. Kenapa profitnya gede? Karena modalnya cuma di awal doang. Mungkin kalau kayak preset gitu kalian beli aja presetnya nanti lalu kalian jual. Atau kalau misal kayak umumnya kayak jualan course gitu, itu juga kalian nanti modalnya cuma bikin websitenya doang, terus nanti bikin videonya doang, terus nanti kalian jual seterusnya dan seterusnya gitu. Atau juga bisa mungkin kalau kalian bisa bikin software ya untuk membantu kegiatan bisnis mungkin gitu. Nah itu juga bisa ya. Kalau aku sendiri ya di zaman bisnis online ini aku lebih prefer di yang benar-benar online ini ya, karena HPP-nya itu cuma di depan doang, setelahnya ya cuma sekedar maintenance atau kita bayar timnya. Tapi nggak ada biaya produk yang harus kita bayarkan terus-menerus karena sudah ada di depannya. Itu ya jawaban dari pertanyaan aku dari si Oke Film. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Ferry Fajar. Ini sebenarnya orangnya sering banget ya tampil di kolom komentar. Tanya nih bang,
CTWA sama firm order bagusan mana kira-kira ya Bang? Nah, ini sepertinya orangnya suka sekali ya dengan kira-kira gitu ya. Oleh karena itu dia senangnya juga di kolom komentar. Makanya dia kira-kira ya. Di dalam Facebook Ads itu semuanya itu akan menjadi valid ya setelah kamu tes. Maka ini jawabannya CTWA sama firm order bagus mana? Ya dites lah. Ya, nggak ada seorang mastah pun ataupun advertiser yang dia sudah spend sampai miliaran bahkan triliunan yang bisa menjawab kamu secara lisan langsung ya. Itu semua adalah kesimpulan dari tes. Jadi silakan buat Mas Ferry Fajar itu silakan dites gitu, dan harap jadikan catatan juga ya, mau pakai CTWA atau form itu sesuai dengan market kamu. Kalau memang marketnya atau orang-orangnya di dalam niche market kamu itu nggak bisa pakai form, ya kamu mau sampai berdarah-darah pun mereka kamu ajak ke form juga nanti nggak bisa ya. Jadi itu ya silakan dicoba dan sesuaikan dengan market ataupun niche behavior dari market yang kamu tuju. Lalu yang selanjutnya dari Reno Ren. Mas mau tanya, saya jual barang fashion, variannya banyak banget, ada di 73 motif. Cara ngakalin di websitenya gimana ya Mas? Sedangkan saya lihat di website orang-orang cuman bisa nampung 4-5 gambar aja. Nah ini sepertinya Reno Ren ini Mbak atau Mas, aku kurang tahu ya. Ini sepertinya mainnya kurang jauh gitu. Nah di luar sana banyak sekali ya website-website yang itu memang dia bisa mempunyai banyak pilihan barang gitu ya, dan pilihan motif juga gitu ya. Itu silakan nanti kalian coba kayak Mas Rino ini coba tanyakan ke web developernya, atau mungkin kalau pakai website yang berlangganan gitu, entah Shopify, entah Tokotok, atau mungkin Circlo dan yang lain-lain, itu coba tanyakan apakah di produk page, di produk tertentu atau di produknya itu nanti bisa bikin option 73 motif ini gitu ya. Tentu kalau menggunakan WordPress ya, WooCommerce itu nanti bisa dibikin seperti ini ya, karena di WordPress sama WooCommerce tuh semuanya serba di custom gitu ya. Jadi silakan buat Mas Reno atau Mbak Reno Ren ini ya, silakan ditanyakan ke pembuat websitenya ya, atau di platform yang mau langganannya gitu ya. Tapi intinya bisa. Oke, selanjutnya dari Mas Dani Siregar. Terus agar bisa cost per purchase itu murah dan ROAS bisa segede itu, bisa gede itu bagaimana ya Mas ya? Saya juga ada produk yang harganya 40-an ribu, sudah jalan sekitar 3 bulan ini boncos atau BEP tipis. Sempat kurang pede karena kebanyakan pengajar FB Ads mengatakan sebaiknya produk yang diiklankan di FB itu minimal profit 100 ribu. Atau berarti memang agar bisa ROAS tinggi itu si customernya itu wajib harus beli dari satu PC, dari satu biji maksudnya, harus 5 pieces gitu. Dan kalau customer itu repeat order, apakah dihitung satu purchase tambahan atau tidak perlu dihitung sebagai tambahan satu purchase lagi kah Mas? Kebetulan kalau di saya ada customer yang memang bisa beli 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, dan 5 pieces. Memang agak lumayan profit, tapi itu sangat jarang sih. Nah ini sebenarnya orangnya itu menjawab pertanyaannya sendiri ya. Tapi ini coba aku bantu ya. Ya ini kalau nggak salah ya, seingat aku dia ini komen dari video YouTube yang itu ngebahas tentang hasil iklan dari klien aku yang ngejual makanan yang harganya di 20 ribuan tapi ROAS-nya bisa gede gitu. Nah itu kenapa kok dia bisa ROAS-nya gede? Karena ternyata satu customer itu memang dia belinya lebih dari satu gitu, dan itu memang rata-rata seperti itu. Nah sedangkan tempatnya Mas Denny Siregar ini ya, ternyata customernya itu behaviornya itu tidak semuanya membeli lebih dari satu pieces gitu ya. Nah ini coba dari produknya Mas Denny Siregar ini, coba apa sih produknya gitu, terus behavior customernya itu gimana gitu. Apakah memang mereka itu nggak mau dan nggak ada alasan yang kuat mau beli lebih dari satu, itu juga susah juga gitu. Karena kalau harganya cuma 40 ribuan ya, katakanlah marginnya cuma 50%, berarti kan 20 ribu gitu kan. Kalau dia tidak beli lebih dari 3 atau mungkin 5 gitu kan, itu kan profitnya kan nggak ada, marginnya kan nggak ada 100 ribu gitu kan. Kalau iklannya katakanlah satu kepala kita bayarnya di angka 20-30 ribu atau sampai 50 ribu ya, kalau customernya cuma beli satu kan berarti kan mokat gitu ya. Ya jadi harap dijadikan
perbaikan buat Mas Denny Siregar ya, itu coba tuh behavior customer-nya itu dicek juga ya, diteliti lebih lanjut apakah memang mereka tuh nggak mau untuk beli lebih dari satu. Kalau memang kayak gitu ya gimana lagi, itu kan kita nggak bisa memaksakan gitu. Dan juga cek juga gimana sih brand sama kualitas produknya, jangan-jangan itu persepsinya di audiens itu memang brand sama produknya itu nggak terlalu greget banget untuk mereka itu mau beli lebih. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya. Ya, itu jawaban aku untuk Mas Denny Siregar. Lalu yang selanjutnya dari Reshound ya. Mas, kemarin saya ikutin Masta FB Ads. Saya udah buat website dan landing page, udah FB Pixel juga, dan jalanin FB Ads selama 5 hari dan modal per harinya 50.000. Nah, karena saya ngikutin Masta FB Ads yang kalau pilih traffic, alhasil banyak yang datang ke web saya dari reach 17.000 orang, 1.700 yang klik. Nah, janggalnya kok nggak ada yang closing chat WA saya kan. Ya itu memang goblok sih ini. Apa gara-gara milih strateginya traffic kok strategi yang jadi yang berpengaruh? Apa saya harus pilih conversion agar ada peluang orang chat WA saya? Mohon bantuannya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang udah sering aku bahas dan sering banget aku ulang-ulang, yaitu penggoblokan ya, penjurumusan, penggelapan, apa ya bahasanya ya, pembodohan yang terjadi di luar sana oleh masta-masta yang tidak bertanggung jawab, yaitu adalah disuruh pakai traffic tapi disuruh berharap di situ ada hasil yang itu valuable ya. Padahal kan kalau kalian itu masuk ke dalam FBS kalian, kalau kalian itu ketika milih objektif ya jelas-jelas kalau kalian itu butuh suatu yang action yang valuable dari traffic ya, berarti kalian milihnya conversion. Nah, traffic itu ya, itu secara mesin yaitu dia Facebook hanya mencarikan orang-orang untuk mendarat di website kamu, that's it. Jadi ketika kamu pakai traffic kok tanya nggak ada yang chat, nggak ada pembelian sama sekali, ya itu nggak tepat gitu ya. Ya jadi buat Mas Reshound ya, dan mungkin orang-orang yang lain yang ada di luar sana yang mirip dengan Mas Reshound, atau mungkin yang sedang belajar di salah seorang mastah ini gitu ya. Sebenarnya mastahnya ini udah rahasia umum ya, tapi kita nggak perlu beredel mastahnya siapa. Ya jadi silakan jangan menjalankan iklan dengan objektif traffic, tapi kalian mengharapkan sales atau mengharapkan something valuable dari situ ya, itu konyol koprol gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya udah dibantu bahas juga nih sama orang-orang di komen gitu ya. Jadi buat Mas Reshound jangan milih traffic kalau memang kepengen dapat something valuable dari kegiatan iklanmu. Oke, lanjutnya dari Thomas Verisco Dennis Erdian 11 MIPA 3. Wah, ini masih SMA ini ya, keren. Kalau semisal cuma pakai landing page gimana bang? Masih belum bikin websitenya. Hey bro Thomas ya, landing page itu juga website ya. Ya coba kamu lihat video aku yang ini ya aku cantumkan juga ini ya, video aku ini di sini sudah aku bahas ya. Jadi mohon ya buat kalian yang suka tanya-tanya, coba ubuk-ubuk dulu YouTube-nya Fusik, itu kemungkinan besar semua pertanyaanmu udah dibahas ya. Jadi landing page itu sama saja dengan website, bedanya adalah bukan beda. Jadi landing page itu adalah page di website yang memang dikhususkan untuk mungkin kayak untuk sales gitu. Nah, berbagai macam ya landing page itu jenisnya. Yang paling sering itu adalah kayak produk page. Produk page itu adalah halaman produknya. Mungkin nggak teman-teman ya sering atau mungkin udah pernah lihat iklan yang diklik langsung masuk ke halaman produk ala-ala kayak e-commerce ya itu namanya juga landing page ya, produk page gitu. Atau mungkin landing page yang modelnya panjang lebar ya, itu namanya sales page ya. Jadi intinya landing page itu adalah bagian dari website tapi berbagai macam jenis. Itu juga aku pernah bahas ya. Coba nanti kalau aku inget mana yang videonya gitu, aku cantumin juga. Bukan cantumin ya, aku lihatkan aja gitu. Nah, selanjutnya adalah dari Oza Nalendra. Bagus mana bang untuk CBO dan ABO? Nah, ini konyol juga ya. Kita nggak bisa bilang bagus mana CBO dan ABO karena keduanya itu adalah fungsional. Tergantung kamu mau pakai yang mana dan mau digunakan untuk apa. Nah, ini silakan
si Oza Nalendra ini lihat video yang ini aja gitu ya. Atau mungkin buat kamu yang punya pertanyaan yang sama ya. Intinya sangat fungsional. Mau untuk yang apa? CBO biasanya digunakan untuk lookalike kalau aku ya. Kalau FBO tuh aku gunakan untuk testing interest supaya bisa matiin ya interest apa atau audiens apa yang dia nggak perform gitu ya. Apakah CBO nggak bisa untuk interest ngetes audiens? Ya bisa aja, cuman dia nggak bisa dimatiin adsetnya ya. Lebih jelasnya silakan kalian tonton di video yang ini. Nah, lagi-lagi ada pertanyaan dari Mas Rezhawan. Sepertinya ini dia kekonyolannya tetap nggak berakhir ya dia ya. Mas, kemarin saya milih traffic 5 hari dengan budget 50.000 per hari. Memang nggak ada closingan karena saya salah. Jangan ngerti dia. Tapi kalau selanjutnya retargeting conversion dari lookalike pengunjung website, saya worth it kan ya. Nah, ini konyol juga ya. Kan traffic itu kita minta orang-orang itu masuk ke website kita ya. Cuman sekedar kalau dari kalian pergi ke adset ya, itu nanti di situ cuman optimization eventnya adalah landing page view doang gitu loh. Nah, kalian ngapain susah-susah buang-buang duit ya pakai traffic terus itu cuma landing page view terus kalian retargeting gitu. Jangan-jangan nanti juga retargetingnya itu cuman sekedar konten ikannya sama. Itu nggak kayak gitu ya. Retargeting itu nggak kayak gitu. Silakan ini kalian yang punya pertanyaan sama seperti ini, silakan tonton juga yang di sini ya. Intinya adalah kalau kalian beriklan ya dan memang tujuannya mencari penjualan, mencari something valuable, pakailah conversion ya. Traffic itu ya cuma sekedar traffic doang gitu ya. Nggak ada setelahnya ada pembahasan, oh ini kok nggak ada penjualan dan sebagainya, itu nggak ada pembahasan di situ karena memang itu traffic gitu. Nah, terkait tentang retargeting, retargeting itu adalah orang-orang yang sudah masuk ya atau nyantol di funnel kita gitu, tetapi dia belum melakukan pembelian ya. Jadi bukan berarti kok ini merubah ya nasib iklanmu yang memang dari suaranya jelek atau salah seperti ini terus jadi bagus, enggak gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah nyantol, katakanlah kalian sudah ngiklan nih sebulan ya kan, ya mungkin katakanlah hampir sebulan, terus di seminggu terakhir tuh kalian bikin retargeting gitu kan. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke situ kamu retargeting, dan retargeting itu konten iklannya khusus memang dibuat untuk retargeting ya. Jadi ada pengingatnya. Misal nih, kamu udah masuk di website nih dan kamu memang kenyataannya tertarik dengan produk aku atau dengan produk brand kita katakanlah gitu ya. Tapi kamu kok nggak jadi beli? Yaudah nih, aku kasih kode voucher kupon 10% ya. Tapi ini cuma valid sampai berapa hari ya. Nah, itu bener namanya retargeting, dan harus jadikan catatan, retargeting itu bukan untuk menyelamatkan ya iklan kamu yang salah ya kayak traffic gini ya, dan conversion yang memang itu memang aslinya memang jelek gitu ya. Jadi sebagai pengingat aja. Oke, lanjut dari Eno Trisno. Mas, kalau LP model WooCommerce gini minimal KPI CPR berapa persen dari harga ya? Ya saya nggak tahu Mas Bro ya, Mas Bro Eno ya. Kan setiap orang itu kan produknya macam-macam ya. Produknya macam-macam, bisnisnya macam-macam, funnelnya juga berbeda-beda. Nah, silakan kalian yang punya pertanyaan mirip seperti Mas Eno ini ya, silakan dirumuskan sendiri. Toh aku juga sudah memberikan videonya juga ya di cara membaca data ini ya. Silakan kalian tentukan ya mau berapa persen dari marginnya, itu keputusan bisnis masing-masing ya. Jadi ini nggak bisa aku jawab straight to the point ya, karena memang itu harus diskusikan ya dengan owner bisnisnya, atau mungkin kalau Mas Eno ini memang ownernya sendiri ya silakan diketok palu sendiri ya berapa persen dari harga produknya gitu ya, harga dari margin produknya. Oke, lanjut dari Mas Yoga Putra Bintara. Bang Fusik, di dalam tahap tofu katakanlah iklan namun belum nemui adset yang work, atau dalam artian masih jauh dari KPI. Saya sudah praktekin Bang, apakah kita lanjut ke tahap MOVU atau testing dulu di tahap tofu sampai ada adset yang benar-benar sesuai KPI. Nah, berarti ini bisa jadi karena memang mungkin kamu belum menemukan audiens yang oke dengan produk kamu, atau mungkin konten iklan kamu yang jelek, atau mungkin ya produk kamu yang jelek, atau mungkin penawaran dari produk kamu yang jelek. Nah, ini akan bisa terjawab dengan presisi dan tepat ya. Kalau itu aku bisa nge-breakdown dashboard kamu ya. Itu hanya bisa dilakukan apa? Secara konsultasi one on one gitu ya. Kalau kamu punya duit. Ya, terus apakah ini lanjut ke MOVU? Ya silakan. Kalau kamu memang punya budgetnya, itu kamu juga bisa masuk ke MOVU. Tetapi kamu punya PR, masih punya PR, yaitu
di TOEFL aja kamu memang dari interest kamu belum nemu ya yang oke. Bisa jadi tadi ya yang sudah aku jabarkan tadi, atau mungkin ya kamu baru testing interest tapi cuman dikit, mungkin cuman 1 terus 2. Nah gitu ya, kalau aku sih sarannya sih minimal kamu ngetes tuh kayak 5 gitu ya, atau mungkin lebih banyak dari itu ya. Ini lebih banyak kamu testing interest audience, itu kamu nanti akan lebih memperbesar yang namanya kemungkinan ya nemu audiens yang cocok. Kalau cuman 1-2 gitu, waduh ya susah gitu kayak gitu ya. Jadi itu ya saran aku buat Mas Yoga Putra Bintara. Oke, lanjut dari Andreas Alexander ya, ini subscriber nih. Mas mau tanya, aset saya terkena target fragmentation, itu disuruh digabungin asetnya, mending ikutin aja buat gabungin asetnya atau gimana ya? Nah ini tergantung ya. Aku kan karena nggak bisa lihat dashboard dia kecuali dia ikut konsultasi ya. Nah jadi ya yang aku lakukan adalah kalau misal aku ngetes lookalike ya, dari lookalike yang 0 sampai 2 dan 2 sampai 10% itu, ataupun yang 1% gitu ya. Ya pokoknya intinya testing interest itu kan semua persenanya aku tes dan aku masukin dalam satu campaign CBO gitu. Nah itu kalau dari Facebook pasti dia akan menyarankan, gabungin, karena itu mirip-mirip kan gitu. Tapi itu nggak aku hiraukan. Kenapa? Karena memang tujuan aku itu memang ngetes semua persenan dari si lookalike tersebut pakai CBO, yang nantinya dengan cara kerjanya CBO itu, CBO akan mencarikan aset mana yang paling oke. Nah ini coba aja kalian lihat ya, ini kayak gini ya, aku screenshotin aja gitu. Nah begitu juga misal teman-teman itu menggunakan katakanlah kalian testing interest gitu ya, dan nanti Facebook memang menganggap itu ada yang mirip-mirip, ya memang itu mirip-mirip. Tapi kalau memang tujuanmu itu adalah mencari ya audiens mana yang paling oke, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kamu udah tahu ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi karena tujuannya itu memang kamu mencari audiens mana yang paling oke, ya wes mau gimana lagi gitu ya. Selanjutnya dari Mas Wahidin Abdul Rahman. Bang, kalau buat iklan adset banyak kayak gitu, ini dari video mana ya, lupa aku. Materi iklan harus beda nggak? Soalnya saya hanya punya satu materi iklan yang udah winning. Nah, ini masih dukun juga ya. Ini mohon seperti Mas Wahidin Abdul Rahman dan teman-teman yang lain yang masih mirip seperti ini, silakan ya kalian tonton video yang ini ya. Atau lebih baik tontonlah dari awal ya, Facebook Ads anti dukun share. Itu gratis guys. Ya memang aku tahu ya, gratisan itu nggak dihargai. Nah, jadi ya kalau kalian sedang testing banyak adset, kalau bayangin aja, katakanlah kalian testing 5 gitu kan. Tak tunjukin aja di sini guys. Ini kita pakai urutan di sini aja ya. Nah, katakanlah kalian testing interest seperti ini ya, kan banyak adset juga ya. Katakanlah kalian ngetes 4 adset gitu kan. Nah, bayangin kalau semua adset ini konten iklannya beda, interestnya juga beda. Itu kan berarti nanti hasil penelitianmu, hasil testingmu itu nggak valid ya. Biar testingnya valid ya, itu ya setiap adset itu ya konten iklannya sama. Kalau misal 1 ya satunya itu sama semua. Kalau 2 ya berarti ini kan kayak adset 1, adset 2, ini juga adset 1, ini juga ad 1, ini juga ad 2. Intinya di dalam adset ini ya, ketika kamu testing interest itu konten iklannya sama. Dan kalau bisa diusahakan banget itu konten iklannya jangan cuma 1 ya. Kalau bisa minimal 2 atau 3. Karena apa? Ya kamu ngetes ya angle mana yang itu paling oke untuk interest tersebut gitu ya. Nah, dengan tadi ya isinya konten iklannya sama semua, maka nanti hasilnya akan keluar di kemudian hari, yaitu ternyata interest yang ini lebih bagus daripada yang ini, interest yang ini lebih bagus daripada yang ini. Begitu. Jadi begitu ya jawabannya untuk Mas Wahidin Abdul Rahman, atau mungkin di luar sana yang punya pertanyaan yang serupa. Selanjutnya dari M-Pesa Graphics ya. Bang mau tanya nih, apakah dari landing page pentingkah untuk masuk ke add to cart dulu? Isi formulir karena web nggak bisa purchase. Soalnya CTR, link click through ya, udah diangkat 3,99% dan CTR all di 6,5%, 6,55%. Tapi perbandingan view content, landing page dan initial checkout, isi formulir sangat jauh. Pertanyaannya, apa tepat kalau LP langsung order direct ke WA atau memang pengaruh LP saya kurang jos? Mohon masukannya masih nuhun. Iklan LP ATC to cart maksudnya, isi formulir initial checkout WA. Ini urutan event di dalam websitenya dia gitu. Nah,
Ini lumayan lengkap ya pertanyaannya ya. Nah, yang jelas kalau dia tadi bilang perbandingan view content ke landing page itu view content landing page ke initial checkout-nya itu sangat jauh, berarti ada permasalahan di landing page atau mungkin gini ya. Jadi orang-orang yang sudah ngisi formulir itu ya, mungkin dikit gitu ya. Ini kan aku nggak lihat dari dashboard-nya dia ya. Mungkin dikit, terus habis itu sehingga yang masuk ke initial checkout juga sedikit gitu ya. Nah, ini kalau mungkin aku bisa nge-break dari dashboardnya dia, ini bisa lebih objektif gitu ya. Cuman ini dari konten iklannya itu memang sudah cukup tingginya 3,99%. Ini nggak tahu ya di dalam adset atau secara keseluruhan di dalam campaign gitu. Berarti ini kalau kayak gini, misal kayak gini ya, itu memang dari konten iklan nggak ada masalah. Berarti ini permasalahannya ada di website. Ya, ini yang kemungkinan pertama itu bisa karena mungkin ya tadi ya landing page-nya yang kurang menarik, kurang convert, atau mungkin ya dari marketingnya, brandingnya juga bisa gitu. Dan yang terakhir adalah memang produknya itu nggak ada gregetnya sama sekali. Itu juga bisa ya. Nah, ini 3 variabel ini dari pengalaman aku memberikan layanan konsultasi ya itu sangat penting banget. Nah, cobalah ini 3 ini diutak-utik gitu ya. Oke, itu aja ya jawabannya untuk dari Impesa Graphics ini. Selanjutnya dari Rizal Safadilullah. Bang, bikin konten supaya CTR di atas 2% itu gimana ya caranya? Nah, terus ini ada yang jawab, konyol nih. Pakai clickbait mas, jangan dipraktekkan tapi ya, ini konyol juga ya. Berdasarkan pengalaman aku ya, ada salah satu klien aku ya, emak-emak gitu. Aku minta dia bikin konten iklannya, aku arahin gitu, dia bisa tembus di atas 2% gitu ya. Tapi karena terlalu vulgar itu jadinya konten iklannya ke-banned gitu ya. Tapi sebenarnya bisa, asalkan kalian nggak terlalu bombastis gitu ya. Nah, ini coba tak carikan dulu ya, apakah masih ada di sini. Sebentar, ini aku carikan ke aku sendiri ya. Sebentar guys. Oke, seperti kalian lihat ya, di sini ada satu adset ya di dalam lookalike yang dia CTR link kliknya ini sudah di atas 2% ya. Kamu lihat tuh yang di bawah sendiri itu di angka 3,21%, yang lain ada di angka 1%-an gitu ya. Nah, ini kalau kita coba lihat di yang lain, campaign yang lain. Nah, ini di campaign yang lain ya, kita testing menggunakan interest, ini ternyata malah di angka 4%-an semua gitu ya. Ya, jadi memang bisa ya kamu itu mendapatkan CTR link klik di atas 2%, tetapi itu enggak terlalu penting-penting amat. Yang penting adalah daripada kamu mikirin pentingnya CTR link klik yang tinggi, itu adalah gimana caranya CTR link klikmu itu berpengaruh positif terhadap conversion ya. Jadi memang betul ya, tidak mesti ya CTR link klik yang tinggi itu bisa dapat conversion yang oke gitu ya. Tetapi kalau memang dari dashboardmu dilihat ternyata kok dari keseluruhan adset dan campaign dan iklan yang aku jalankan, ternyata itu dengan CTR link klik segitu ya, itu ternyata kok boncos atau mungkin cuma tipis-tipis gitu ya. Nah, itu berarti kamu punya PR, yaitu meningkatkan konten iklan ya. Begitu dari jawabanku untuk si Rizal Safadilullah. Lanjut ya, Sobat Tenar. Seperti apa brand yang membangun persepsi? Nah, ini penting banget ya. Jadi menurut pengalaman aku ya, itu ternyata kalau kamu nggak punya brand sama sekali, atau kamu secara visual itu kamu ngawur ya, itu susah sekali untuk bisa dapat pembelian tanpa COD, kayak transfer gitu, itu kayak mustahil banget gitu ya. Nah, ini ya berdasarkan dari pengamatan aku, atau mungkin teman-teman bisa lihat ya kalau kepengen penjabaran yang lebih lebar, yaitu lihat video yang Blendjet ini ya. Jadi si Blendjet ini dia bisa jual blender yang aslinya itu dari China, yang harganya cuma 170-an ribu atau mungkin malah 140-an ribu ya. Itu dia bisa dijual dengan harga 700-an ribu ya, hanya dengan dia membangun branding yang lebih cakep gitu ya. Ya, jadi dengan kamu itu punya brand ya, brand itu sekali lagi bukan cuma sekedar logo ya atau nama gitu ya. Brand itu adalah bagaimana kita bisa membungkus ya suatu produk yang sama gitu, yang ditujukan ke suatu market yang ingin kita bidik sehingga persepsinya sama gitu ya. Kalau misalnya di blender itu kalau di AliExpress cuma 140 ribu, itu kan cuma orang yang kepengen beli blender yang mau beli. Tetapi setelah di branding sesuaikan dengan orang-orang yang kepengen hidup sehat, nah itu menjadi berbeda. Marginnya nanti akan jauh lebih oke itu. Dan berdasarkan pengalaman aku ya, dengan kita itu memiliki branding yang oke, itu juga bisa menekan biaya
iklannya juga iya, dan juga menekan ini loh, orang-orang yang mau COD. Karena apa? Ya udah ada brandingnya, terpercaya. Jadi nggak ngasal. Bayangin aja kalau kamu itu ngiklan, konten iklannya ngasal, gambarnya pecah-pecah, alay lagi gitu kan, websitenya warna-warni, ada panah-panahnya. Nah itu udah ketebak banget siapa yang bakal beli dan siapa market yang akan masuk ke dalam website kamu gitu ya, dan yang bakal lihat iklan kamu gitu ya. Jadi seperti apa brand yang membangun persepsi, yaitu brand yang itu memang bisa mempengaruhi ya keputusan ketika nanti mau melakukan pembelian. Selanjutnya dari lagi-lagi dari Andres Alexander gitu ya. Mas, kalau kita punya brand sendiri, lebih baik pakai LP closing WA atau mending website full e-commerce? Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah, butuhmu tuh kayak gimana, dan sekali lagi marketmu itu mau seperti apa. Nah, lebih jelasnya kamu bisa lihat video yang di sini ya. Lanjut. Gile, kayak gini gratis. Nah, thank you. Nggak penting. Oke, lanjut. Dari Mas Ahmad Farhan. Kalau buat iklan dengan tujuan kampanyenya purchase, maksudnya milih eventnya itu ya, optimization eventnya. Sementara di web nggak ada event purchase-nya, gimana bang? Mau pakai offline conversion untuk masukkan event purchase-nya. Nah, ini goblok bang. Ya, kalau di dalam websitemu nggak ada event purchase, ya jangan kamu pakai event purchase, ya percuma. Ibaratnya kamu ke warteg tapi mesennya Big Mac, ya nggak ada di Big Mac. Di warteg adanya apa? Nasi semur misalnya kayak gitu ya. Ya itu pengandaiannya. Jadi kalau di website kamu tuh nggak ada purchase, ya jangan pakai purchase. Kamu pakailah di ujung websitemu itu funnelnya apa eventnya apa ya, pakailah itu ya. Kalau memang ada purchase, nah baru pakai purchase gitu ya. Lanjut. Sikudis, kok namanya kurang oke ya. Oke, bang, apa kalau kita iklan di FB tapi nggak nyalain pixel, tetap bisa dan bisa profit kan? Nah ini konyol banget. Padahal masang pixel tuh nggak seberapa ribetnya ya. Daripada kamu pergi ke Mars ya, itu pixel itu gampang banget dipasang ya. Dan kalau kamu nggak pakai pixel, kamu mau trackingnya gimana? Kamu melihat yang masuk ke websitemu berapa, setelah itu yang ngeklik berapa, terus nanti ketika kamu bredel nanti apa yang perlu kamu perbaiki, kamu nggak bisa ya. Tapi kalau kamu tetap kekeh nggak mau pakai pixel, ya monggo, itu kan duitmu sendiri ya. Oke, lanjut. Dan Rizky, misal kita nggak punya brand atau gampangnya dropshipper lah, kita harus membenahi di bagian mana kalau pengen konten elegan kayak gini bang ya. Jadi sebenarnya kamu mau dropship pun, kalau kamu punya brand itu sebenarnya tetap bisa ya kamu bermain elegan gitu ya. Ya, tapi memang kamu yang nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa kamu lakukan adalah, misal kamu dropship itu kan, tapi barangnya, produknya, kalau katakan ini produknya itu memang dari sananya ada mereknya dari sana gitu. Berarti kan kamu secara dropshipper kamu harus punya brand image, berarti kamu tuh mungkin kayak authorized sellernya kayak gitu ya. Ya, jadi kalau aku ya jadi kamu, jadi si Mas dan Rizky ini ya di awal kalau dropshipper, daripada kamu cuman ngiklan dengan foto produk atau konten iklan yang cuma disediain sama si biasanya pusatnya, suppliernya gitu ya. Itu kan biasanya kan konten iklannya kan jijik banget gitu ya. Sorry ya. Nah, mending kamu beli satu gitu kan, atau beli berapa gitu, tapi kamu bikin sendiri. Maksudnya kamu beli satu gitu kan, terus kamu bikin videonya gitu. Kalau kamu bisa bikin sendiri ya langkah lebih bagus itu. Kalau kamu nggak bisa ya bayar orang gitu. Intinya kamu bikin videonya yang lebih cakep daripada yang lainnya gitu kan. Jadi kamu nanti berbeda. Begitu juga nanti dengan konten-konten di dalam websitenya gitu kan. Jadi intinya tuh gini loh. Orang itu sebenarnya nggak peduli dan nggak tahu kalau sebenarnya kamu dropshipper, kecuali kamu nggak profesional ya caranya kamu berbisnis gitu. Tapi kalau kamu bisa mengkemas ya brandingmu dengan cakep gitu, orang tuh nggak ngerti kalau itu kamu sebenarnya dropshipper gitu loh ya. Jadi itu ya silakan dipikirkan, tapi dengan catatan ya, nanti setelah kamu bikin video ataupun bikin kreatif yang lain dan ternyata kok kamu tes nggak bagus, ya udah kamu tinggal aja kan. Jadi dengan dropshipper sebenarnya kamu juga bisa menjadi saran ya untuk testing produk ya. Intinya ya, walaupun kamu dropshipper tapi kalau udah punya brand, itu kamu bisa menjadi lebih leluasa ya untuk bikin konten iklan yang
berbeda. Begitu. Oke, ini kita sudah sampai di ujung Q&A ya. Kita udah bahas banyak banget ya pertanyaan yang udah aku jawab tadi satu persatu. Ada 19 atau 20 tadi ya gitu ya. Aku rasa itu udah cukup banget, dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini, wah ini salut banget ya. Jadi kalian haus akan ilmu dan haus akan insight yang aku punya gitu. Nah, buat teman-teman yang memang butuh banget ya untuk aku menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara one on one dan khusus buat kamu, apalagi kepengen aku juga nge-bredel dashboard kamu, itu nggak mungkin kalau kita nggak melakukan one on one ya, nggak mungkin banget ya. Silakan kalau kamu memang punya duit ya, memang punya duit, sekali lagi, dan memang punya duit yang dianggarkan untuk konsultasi, silakan kalian daftar aja konsultasinya di one on one ya, maksudnya konsultasi di link ini ya. Kalau masih ada slotnya, nanti bisa kalian check out gitu ya. Karena nanti kalau penuh ya itu akan aku tutup dan aku akan buka lagi ya, bisa lama juga gitu ya. Ini videonya akan aku upload hari Rabu ya, dan sepertinya memang masih penuh ya. Semoga nanti bulan depan ya bisa aku buka gitu ya. Oke, tapi ya itu tadi ya, kalau memang kalian minat silahkan kalian ngantri aja gitu ya, supaya apa ya, karena setelah konsultasi itu berdasarkan pengakuan dari klien-klien aku ya, itu kayak kebuka gitu jadinya gitu ya, karena memang aku tujukan secara one on one. Kecuali buat kamu-kamu yang butuhnya kelas ya, atau mungkin kamu yang dijanjikan bisa diajari sambil profit ya, itu jangan ikut yang ini ya. Ini adalah konsultasi ya untuk yang sudah menjalankan iklan ya, dan memenuhi syarat-syarat yang lain ya. Syarat-syaratnya apa? Silakan kalian cek aja di sini ya. Videonya udah terlalu panjang dan aku udah kesel nih ngomongnya ya. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Semoga ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau ini memang bermanfaat, silakan aja share ke teman-teman kalian. Kalian mau subscribe atau enggak peduli ya. Sakarepmu lah, bebas pokoknya. Oke, itu aja. May we always live in prosperity. This is Pusik signing off. Bye-bye.